mensosialisasikan tentang budaya positif di kelas. Jadi intinya Pak Rozi jadi penggerak kawan-kawan, menggerakkan kawan-kawan untuk bersama-sama memberikan aura positif di kelas. Saya setuju sekali Pak, bagus. Rencana saya akan kami laksanakan itu di tanggal 19 nanti. Berarti habis libur ya? Ya, begitu saja Bu yang akan kami sampaikan. Nanti ke depannya kami berkoordinasi dengan bagian sarana dan bagian mahasiswa. Ya. Saya tahu, berarti tidak usah lagi dengan Ibu ya? Langsung dengan Ibu Waka-Waka. Terima kasih atas izinnya. Menyanyikan lagu Indonesia Raya, peserta diharap berdiri. Hadirin diharap duduk kembali. Ukir masa depan, menerjemah menyongsong pembangunan, siap sedia dan selalu bangga dari SMK untuk Indonesia. SMK bisa, SMK hebat, bermutu dan berkarakter terkuat, berdaya saing dalam bekerja, tampil mandiri penuh cinta. Jadilah kita generasi
Silakan kepada Pak Rozi untuk menyampaikan materi aksi nyatanya. GR. Kenapa Eskom GR? Dulu saya sebagai bukan guru, ya, sebagai teknisi saya mengambil ilmu di universitas tentang lulusan teknik. Alhamdulillah, alhamdulillah dan puji syukur saya mendapatkan gelar GR ini melalui proses panjang Bapak Ibu. Tentunya saya nampaknya diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadi seorang guru. Saya tidak menyangka saya akan menjadi seorang guru, ya, sehingga saya mendapatkan gelar GR guru, ya. Selanjutnya pada kesempatan ini juga saya mengucapkan puji syukur kembali karena saya sebagai calon guru penggerak. Disinilah Bapak Ibu saya mendapatkan berbagai ilmu, ya, tentang menangani siswa, tentang lingkungan sekolah, tentang diri kita sebagai guru. Jadi Bapak Ibu yang belum mengikuti CGP, ada baiknya Bapak Ibu mendaftarkan diri. Kalau tidak salah dalam beberapa bulan ini akan ada lagi seleksi tentang calon guru penggerak. Semangat Bapak Ibu, semangat, semangat. Kalau tadi sudah bernyanyi Indonesia Raya, sudah menjadi bernyanyi SMK bisa, ya, SMK bisa. Kita harus menghafal lagu tersebut Bapak Ibu, karena itu adalah motivasi kita, ya, itu lagu kita guru-guru SMK, supaya anak-anak kita bisa menjiwai menjadi kompetensi yang hebat, unggul dan merata, ya. Nampaknya masih ngantuk setelah bernyanyi Indonesia Raya, masih ngantuk, nyanyi Indonesia SMK bisa masih mengantuk. Maka sebelum kita mulai, ada baiknya kita lakukan istilahnya, Bapak Ibu, ice breaking. Oke, kita ice breaking dulu. Ice breaking kita gimana kira-kira? Yang menarik. Nah, kita punya minuman, ya. Sudah Bapak belikan minuman. Coba dipegang minumannya. Dipegang, ya. Jangan dulu dibuka, nanti dibuka. Dipegang. Kalau kata saya bilang ke kiri, semua mengarah ke kiri, punggungnya ke kiri. Oke? Kalau saya ke kanan, arahnya juga ke kanan. Oke? Kalau ke tengah, kalau saya bilang kocok-kocok, semangat, begitu ya. Oke, baiklah Bapak Ibu, kita mulai ke kiri, semua ke kiri, pundaknya ke kiri, selanjutnya ke kanan, pundaknya ke kanan biar rileks. Selanjutnya ke tengah, kocok-kocok, semangat. Oke, silakan diminum Bapak Ibu. Ya. Baiklah. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan tentang aksi nyata budaya positif di lingkungan sekolah. Adapun yang akan saya sampaikan pertama tentang saya buka dulu slide-nya. Oke. Sudah? Eksplorasi konsep kita pertama 2.1 perubahan paradigma stimulus respon lawan teori dan kontrol. Teori kontrol. Stimulus respon atau lawannya teori kontrol. 2.2 arti disiplin dan 3 motivasi perilaku manusia. 2.3 keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan. 2.4 5 kebutuhan dasar manusia. 2.5 posisi kontrol. 2.6 segitiga restitusi. Nanti saya akan fokus pada 2.1 perubahan paradigma. Selanjutnya keyakinan kelas, arti disiplin. Selanjutnya keyakinan kelas. 5 posisi kontrol kita. 2.5 dan 2.6 segitiga restitusi.
kita mulai dengan gimana? Oke. Baiklah Bapak Ibu, kita mulai dengan makna kata disiplin. Bapak Ibu, saya akan menyampaikan tentang konsep disiplin positif dan motivasi. Pertanyaan pemantik. 1. Bagaimana cara membuat murid disiplin? Tentunya Bapak Ibu selama ini pasti sudah melaksanakan hal tersebut. Bagaimana Bapak Ibu? Sudahkah? Sudahkah? Bagaimana caranya? Ada yang bisa berpendapat, Pak Firman? Bisa Pak Firman? Silakan. Ayo Pak Firman, kamu bisa. Tentunya silakan Bu Siti. Misalnya dengan memberikan hukuman atau mengingatkan anak secara terus-menerus. Oke, bagus. Ada yang lain bisa menambahkan? Pak Ferry, mungkin bisa menyampaikan bagaimana cara membuat murid disiplin. Tentunya seorang guru pasti tahu itu. Jadi bagaimana cara membuat murid disiplin ya? Iya. Salah satu caranya itu membuat keyakinan kelas. Oke, bagus sekali. Ada yang mau menambahkan? Ibu Diana? Oh belum. Baik. Bagaimana cara membuat murid disiplin? Oke. Ya, kita tentunya Dewan Guru itu sudah pandai semua, sudah mahir semua. Bagaimana cara membuat disiplin? Ada cara tersendiri. Ada yang menghukum apabila melanggar aturan, ya kan? Ada lagi yang memberikan motivasi seperti memberikan sebuah hadiah, ya. Ada lagi yang diajak menyadari betapa pentingnya sebuah disiplin untuk dirinya sendiri. Seperti itu Bapak Ibu ya. Siapakah yang bisa mendisiplinkan murid? Guru kah? Guru? Guru bisa. Murid kah? Bisa. Kepala sekolah? Bisa. Satpam pun bisa sampai saat ini. Ya, satpam mengawal dari mulai gerbang masuk, ya. Mungkin mereka akan ketakutan melihat satpam. Ada guru yang menyapa sapa salam sopan santun, mereka takut, mereka merasa bangga, seketika masuk tepat waktu, ya seperti itu Bapak Ibu ya. Benarkah? Benar sekali. Nah, itu yang pernah kita lakukan sekarang ini, ya. Dan dari situ kita menyadari, ya, betapa anak tersebut ada yang sadar, ada yang merasa takut, ada yang merasa minta perhatian, seperti itu kan Bapak Ibu ya. Ya. Nah, itu yang terpenting, ya. Selanjutnya, apakah guru bisa mendisiplinkan murid atau kepala sekolah atau orang tua murid atau murid itu sendiri? Mengapa? Nah, disiplin itu merupakan sebuah kolaborasi kita semua Bapak Ibu. Kita bisa berperan sebagai penghukum, ya kan? Ada berperan sebagai membanggakan anak, ada bisa juga kita berperan sebagai menggairahkan mereka supaya menjadi disiplin untuk dirinya sendiri, seperti itu. Tinggal lagi kita bisa memposisikan diri bagaimana yang terbaiknya ke depannya. Nah, maka dengan presentasi ini saya akan menyampaikan apa itu tentang disiplin. Nah, ini makna kata disiplin Bapak Ibu. Ketika mendengar kata disiplin, apa yang terbayang di benak Anda? Apa yang terlintas di pikiran Anda? Kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin juga sering menghubungkan dengan hukuman. Padahal itu sungguh berbeda. Karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberikan hukuman. Justru itu adalah satu alternatif terakhir. Dan kalau perlu tidak digunakan
sama sekali Bapak Ibu. Kalau perlu tidak kita gunakan Bapak Ibu dari makna disiplin yang sesungguhnya. Kalau perlu, ya. Selanjutnya dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Itu. Saya pernah merasakan SD, SMP, SMA. Tentunya Bapak Ibu juga merasakan kan? Iya. Saya dulu nakalnya minta ampun di SMP. Ya, ketika saya bermasalah, saya takut menghadapi guru. Ya, hampir semua kawan-kawan saya seperti itu. Akhirnya kawan-kawan saya yang takut terus menerus diincar, dipanggil oleh guru tersebut, atau seluruh guru sudah memanggilnya, ya, mereka takut. Akhirnya anak-anak tersebut putus sekolah, Bapak Ibu. Putus sekolah. Nah, Bapak Ibu, alangkah sayangnya kalau anak-anak itu ada di posisi kita sekarang ini. Ya. Bagaimana kalau anak itu adalah anak kita yang selalu ditakut-takuti oleh gurunya? Karena takut hukuman, Bapak Ibu. Nah, makanya kata disiplin tadi, ya, kalau bisa hukuman itu tidak digunakan sama sekali. Karena akan berdampak pada hal yang sangat buruk sampai kita bisa memutuskan pendidikan mereka. Ya Bapak Ibu ya. Pernah juga saya merasakan tidak nyaman waktu di sekolah. Ya. Sehingga semua itu kita bisa lewati. Akhirnya bertahan sampai sekarang saya menjadi seorang guru. Saya sadar betul, ya, bahwa saya pernah merasakan hal-hal tersebut karena pendidikan zaman dulu ya seperti itu, dengan hukuman, dengan memberikan hadiah, ya kan, seperti itu, ya. Nah, Bapak pendidikan kita Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, kenal dengan Bapak Ki Hajar, Bapak Ibu ya, Bapak pendidikan kita menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja. Sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Paham Bapak Ibu maksud dari Ki Hajar Dewantara? Pertama, kita dulu, diri kita dulu yang memaksa bahwa kita harus disiplin. Kalau tidak bisa, berarti ada, ya, ada penguasa lain yang bisa mendisiplinkan diri kita. Ya. Itu Ki Hajar Dewantara, Pemikiran Konsepsi Keteladanan Sikap Merdeka, cetakan kelima 2013 halaman 470. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap memerintah diri sendiri. Jadi itu yang dimaksud Ki Hajar Dewantara. Ya, kita harus terbebas dari perintah. Sama itu yang dirasakan oleh anak-anak. Dia nggak mau selalu diperintah, ya, patuh. Tetapi dia harus sadar betul bahwa disiplin itu akan membuat dampak diri mereka menjadi orang-orang yang lebih berguna di masa yang akan datang. Seperti itu Bapak Ibu. Maksud dari Ki Hajar Dewantara. Selanjutnya, 3 motivasi perilaku manusia. Ini. 1, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Itu pasti. Ya, itu motivasi kita. Ya, ini adalah tingkatan terendah dari motivasi perilaku kita Bapak Ibu manusia. Ya, biasanya orang yang motivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan akan bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Sebenarnya mereka sudah menghindari permasalahan yang mungkin muncul
dan berpengaruh pada mereka secara fisik, psikologis maupun tidak terpenuhi kebutuhan mereka bila mereka tidak melakukan tindakan tersebut. Ini Bapak Ibu yang dirasakan anak-anak kita sekarang. Kalau mereka yang gak mau lagi masuk lewat depan gerbang, berarti mereka sudah jenuh dengan peraturan kita. Maka perlu kita sadarkan Bapak Ibu, ya, kalau hal tersebut akan selalu menjadi momok menakutkan bagi mereka, maka mereka akan tersesat nanti Bapak Ibu, ya, tersesat, bisa-bisa tidak sekolah atau putus sekolah seperti yang saya ceritakan tadi, ya. Selanjutnya, 2, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, ini juga mungkin Bapak Ibu pernah melaksanakan hal ini, memberikan hadiah kepada orang-orang yang menjawab pertanyaan dari Bapak Ibu, ya kan? Mendapatkan hadiah dari apa yang mereka lakukan itu adalah sesuatu yang membanggakan Bapak Ibu. Nah, ini saya rasa kurang pas juga kalau kita tanamkan kepada anak-anak kita Bapak Ibu. Karena kenapa? Ini pernah kejadian. Guru A ketika mengajar, ya, dia selalu memberikan motivasi kepada anak-anaknya, memberikan hadiah apabila siapa yang bisa menjawab pertanyaan ini dapat hadiah, ya kan, berupa pena atau makanan segala macam, sekecil-kecilnya pun hadiah. Akhirnya si guru A itu pindah sekolah, dapatlah penggantinya, ya. Kalau guru A tadi dia semangat sekali, dia sangat antusias ketika menjawab pertanyaan. Ketika guru B masuk, guru B ini tidak melaksanakan hal demikian, ya, dia biasa-biasa saja, ya. Akhirnya anak ini down, nggak mau lagi bertanya, ya kan, nggak semangat lagi. Akhirnya lama-lama ya tergantung dengan guru yang memberi hadiah tadi. Saya juga pernah merasakan hal tersebut. Saya dulu SMP paling susah belajar bahasa Inggris. Guru saya penghukum waktu di SMP, Pak Yadisma, ya. Ketika saya tidak bisa menjawab atau tidak mengerjakan tugasnya, saya dijewer, saya ditempeleng, pokoknya dihukum. Akhirnya saya mendendam. Ketika dia pindah, alhamdulillah saya bilang, iya kan. Nah, ketika di SMA saya merasakan guru bahasa Inggris yang berbeda. Guru tersebut mengajar seperti anak PAUD. Ketika kita bisa menjawab, dia memberikan hadiah. Di situ saya sangat senang sekali. Oh, saya mendapatkan guru bahasa Inggris yang memperhatikan saya, memberikan motivasi saya. Saya sangat senang sekali. Nah, ketika dia tidak mengajari saya lagi, saya bingung lagi, siapa lagi guru bahasa Inggris yang bisa tempat saya belajar. Nah, sampai saat ini saya tidak bisa berbahasa Inggris Bapak Ibu. Karena kenapa? Karena dua hal tersebut. Satu, penghukum gurunya, dua, memberi hadiah. Berarti kedua-duanya ini salah Bapak Ibu. Salah. Akhirnya saya terjerumus, tidak bisa bahasa Inggris sampai dengan sekarang. Iya kan? Iya, sangat disayangkan. Coba saya bisa menemukan orang-orang yang bisa memotivasi saya, bisa menyadarkan diri saya pentingnya bahasa Inggris. Seperti saya saat ini, saya mengajar produktif, TKJ tentang komputer. Komponen komputer itu banyak yang berbahasa Inggris. Ketika ujian kompetensi berbahasa Inggris semua, saya penuh stres akhirnya, ya kan? Akhirnya saya tidak bisa mendapatkan kompetensi yang bagus ketika pelatihan tersebut. Itu Bapak Ibu, itu yang harus kita hindari. Selanjutnya, nah ini yang terpenting Bapak Ibu, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dari menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai. Dan mereka melakukannya karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut. Ini adalah motivasi yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif, karena motivasi berperilakunya bersifat internal, bukan eksternal. Ini yang penting Bapak Ibu. Ya, kita menyadarkan siswa kita. Kenapa dia bersalah? Kenapa dia salah?
tentu ada sebab akibat, tentu ada solusi yang harus kita selesaikan. Tentu kita bisa menguatkan mereka bahwa betapa pentingnya disiplin akan menghantarkan mereka menjadi masyarakat yang berguna nantinya, ya, masyarakat yang dibutuhkan manusia yang lainnya, seperti di dunia industri, ya di dunia masyarakat itu sendiri. Paham Bapak Ibu ya? Tentunya kita guru dituntut hal yang demikian saat ini, untuk menjadi orang yang mereka inginkan, menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, inilah filosofi Ki Hajar Dewantara, ya. Ki Hajar Dewantara pernah menyampaikan bahwa kita harus menjadi seorang petani, ya, yang menanam jagung maka akan tumbuh jagung. Mustahil Bapak Ibu kalau tumbuh padi, tidak mungkin, ya. Mereka itu akan kita tutup sesuai dengan kodratnya. Itu pesan dari filosofi Ki Hajar Dewantara. Bagaimana kita bisa, misalnya kalau Bapak Ibu punya anak, ya, punya anak, bagi yang belum punya anak mungkin bisa mengasuh anak orang lain. Betapa kita sayangnya dengan anak kita sendiri. Itu yang harus kita terapkan dengan anak-anak kita. Kita pelajari mereka berjalan. Ketika dia mau ke sana, pasti kita ajari suruh ke sana. Kalau dia mau ke sana, kita belokkan. Dia sudah mulai protes, nah, Bapak Ibu. Itu anak kecil, bayi kadang-kadang, ya, dia protes, gak mau, dia mau ke sana. Kita mau orang, oh itu berbahaya nak, jangan. Tapi dia sudah merengek, nangis. Nah, kalau kita menganggap siswa kita seperti itu, pastilah mereka akan berbahagia Bapak Ibu. Ya. Terkadang kita, ya Pak, anak kita ini banyak, ada 100, ada 34 dalam satu kelas. Apakah harus itu yang harus kita lakukan? Iya Bapak Ibu, kita berusaha menjadi insan guru yang sebenarnya sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Ya, proses menuntun, ya, peserta didik, ya, supaya menjadi manusia yang seutuhnya, berguna bagi masyarakatnya. Mereka berhak, ya, mendapat kesempatan yang baik, karena itu adalah kodrat mereka, kodrat alam dan kodrat lingkungannya. Baik, selanjutnya saya akan menyampaikan tentang keyakinan kelas. Ya, Bapak Ibu mungkin sudah melakukan keyakinan kelas di setiap kelasnya, karena kita awal semester ini, apalagi wali kelas 10 pasti sudah membuat keyakinan kelas. Ini yang harus kita lakukan di setiap awal semester, membuat keyakinan kelas. Kita sudah punya peraturan selama ini, dan itu harus kita arahkan menjadi sebuah keyakinan yang harus mereka dalami atau resapi. Oh, ini yang harus kita lakukan Bapak Ibu. Pertanyaan, mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Ada yang bisa menjelaskan? Bu Baby bisa? Ya. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Kalau peraturan kelas itu agak mengikat gitu ya, tapi kalau udah di level keyakinan berarti mereka sudah menjadikannya itu sebagai habit atau kebiasaan baik gitu. Ya, bagus sekali Bu Baby. Ada yang mau menambahkan, Bu Winda? Nampaknya Bu Winda kurang mood hari ini. Ya, baiklah. Ya, pertama, mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Yang kedua, mengapa adanya keyakinan kelas penting untuk terbentuknya sebuah budaya positif? Ayo Bapak Ibu. Tadi sudah yakin Bu Baby bahwa peraturan kelas itu bersifat mengikat. Ya, kalau keyakinan kelas itu bisa membuat dampaknya yang lebih bagus. Mengapa? Adanya keyakinan kelas penting untuk terbentuknya sebuah budaya positif. Ayo Bapak Ibu. Bu, ini Bu, atau Pak Sofyan, ya Bu, silakan Pak Sofyan. Yang dari tadi nampaknya sudah kapan saya ini. Ayo lanjut. Baik Pak Rozi, terima kasih atas waktu yang sudah diberikan, luar biasa atas apa yang disampaikan oleh Pak Rozi. Saya ingin mengungkapkan pendapat saya tentang mengapa adanya keyakinan kelas. Itu mungkin untuk mewujudkan budaya positif. Betul sekali. Jadi kalau sudah tumbuh keyakinan pada anak-anak sehingga memudaya budaya positif, contoh misalkan
Kalau anak berkeyakinan misalkan, kalau dia terlambat itu dia akan ketinggalan pelajaran. Insya Allah nanti di kelas tidak ada yang akan terlambat lagi. Yang kedua, contoh yang kedua misalkan sampah. Kalau dia sudah berkeyakinan bahwa kebersihan adalah sebagian iman dan kebersihan juga membuat kita sehat, insya Allah lingkungan sekolah menjadi bersih dan anak-anak kalau melihat sampah dia akan sadar diri memungut sampah tersebut. Mungkin itu Pak menurut pendapat saya. Iya, Terima kasih, bagus Pak. sekali Pak Sobert. Tepuk tangan untuk kita semua. Iya. Tolong di setel lagi Bu. Gimana tadi? Ya, tadi benar sekali apa yang disampaikan Pak Sofyan, Bu, Baby, mungkin pendapat yang lain kawan-kawan. Saya yakin semuanya bisa berpendapat. Sudah yakin ya, kita akan melakukan hal tersebut Bapak Ibu ya. Karena kenapa? Kita harus meyakinkan diri ya. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Pertanyaan berikut adalah mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm misalnya ya pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Kemungkinan jawabannya adalah untuk keselamatan ya. Pertanyaan berikutnya adalah mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Mungkin jawabannya adalah untuk kesehatan atau keselamatan. Nilai-nilai keselamatan atau kesehatan inilah yang kita sebut dengan suatu keyakinan ya. Kalau kita tidak meyakini siswa selalu takut kalau tidak memakai helm dia akan dirazia oleh polisi, maka lama-kelamaan siswa tersebut tidak akan berani lewat ketika ada polisi yang berjaga. Maka perlu kita ingatkan pada siswa kita ya, pentingnya bukan takut dengan polisinya ya, yang pentingnya kita harus menyelamatkan kepala kita ya dari risiko-risiko yang akan terjadi ke depannya. Maka anak tersebut pasti ya akan berani melewati polisi ya, mereka sadar ini bukan untuk polisi ya, ini untuk dirinya sendiri bahwa mereka harus selamat sampai ke tujuan. Ya pentingnya helm, mencuci tangan seperti itu juga bukan peraturan takut kena COVID, tetapi untuk kesehatan diri mereka sendiri ya. Itu yang harus kita lakukan Bapak Ibu ya, yaitu nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Menurut Gosen 1998, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau memotivasi secara intrinsik. Seseorang akan lebih bergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Murid-murid pun demikian, mereka perlu mendengarkan dan mendalami tentang suatu keyakinan daripada hanya mendengarkan peraturan-peraturan yang mengatur mereka harus berlaku begini atau begitu. Oke, tolong di pos. Terima kasih sudah dipaparkan oleh narasumber kita tadi. Dari situ kita ambil kesimpulan bahwa dalam budaya positif itu sangat diperlukan kita sebagai warga sekolah, bukan hanya untuk murid, akan tetapi warga sekolah, khususnya untuk warga kelas. Yang telah disampaikan oleh para narasumber tadi, bahwa keyakinan kelas itu merujuk ke kesadaran kita sebagai guru dan siswa, sehingga kita tidak ada kata hukuman, akan tetapi membentuk kesadaran dari siswa-siswi kita. Dari situ kedepannya kita bisa menerapkan keyakinan kelas yang khususnya di budaya positif. Jadi tidak ada lagi hukuman yang membuat efek jerah, bukan efek jerah yang kita dapat, tapi keberontakan para peserta didik kita. Demikianlah yang dapat saya simpulkan dari pemaparan keempat pemateri tadi. Semoga dapat bermanfaat buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.